ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita dengan penuh rasa cinta. Kita akan menaikkan pujian-pujian yang penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memanggil-Mu Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur padamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan pujian terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Yesus, Kau segalanya bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari Tuhan karena Engkau begitu baik terhadap kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi hari Tuhan kami bersepakat bersatu hati Tuhan untuk menaikkan pujian-pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kami mau masuk hadirat Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, berlagu baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang ini masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, syukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya dengan Tuhan nyata katakan amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuk kembali Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang mendapat Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, mari bersemangat bagi Dia. Amin. Nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur, amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan kita, amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang percaya bahwa di tahun ini, di musim baru ini, Tuhan akan memberkati hidup kita. Boleh lambaikan tanganmu, haleluya. Karena Tuhan sanggup memberkati kita, amin. Katakan, sesuatu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, segala sanggup limpahkan segalanya.
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya kau akan diberkati Tuhan, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Katakan, segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku. Untuk apa saudara? Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita diberkati Tuhan karena Dia Allah sanggup memberkati kita. Amin. Jangan iman kita katakan. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu. Untuk apa saudara? Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan kehidupan kami ke depan. Di tengah situasi yang semakin sulit ini Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir ya Bapak. Karena kami percayakan rancangan-Mu yang sempurna atas hidup kami ya Bapa. Dan kami mau pegang janji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa janji-Mu tidak akan pernah gagal ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rencana-Mu Tuhan, indah dan mulia.
kasih Kristus, Ibu Dinda berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa oleh kemurahan Tuhan. Ini baru minggu kedua di tahun 2024. Masih berminggu-minggu, berbulan-bulan akan kita jalani. Tetapi saya percaya bahwa kita berkomitmen untuk semakin setia dalam beribadah, setia melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Puji Tuhan. Saya ajak kita untuk merenungkan satu perikop dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Tapi karena ayat-ayat ini cukup panjang, maka kita akan membaca ayat yang ke-14 saja. Baik, mari kita bangkit berdiri. Ayat 14 dari Matius pasal 25. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini diceritakan mengenai tuan yang mau ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan di dalam perikop ini ada 3 hamba yang datang dan diberikan kepercayaan mengelola talenta. Yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, dan yang satu diberi 1 talenta. Lalu mereka dikatakan mempergunakan talenta itu, uang itu untuk berdagang. Lama setelah itu maka tuannya itu kembali dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan dalam akhir perikop ini bahwa mereka yang mengembangkan talenta itu dengan baik, mempergunakan sebagai modal kerja dan menghasilkan, mereka mendapatkan reward yang menyenangkan. Tetapi yang menerima satu, yang tidak berbuat apa-apa dengan kepercayaan talenta yang diberikan, kepadanya diberikan penghukuman. Ya, ada ancaman di sana. Dia dicampakkan ke tempat kegelapan yang paling gelap. Di sana dikatakan ada ratap dan kertak gigi. Nah, saudara-saudara, dalam perikop ini ada 2 hal penting yang sangat menentukan, yang maksudnya sangat menentukan pada hasil akhirnya. Ya, karena itu kita akan bahas 3 hal di sini. 1, dipercayakan karena dapat dipercayai. Yang kedua, poin yang kedua yang kita bicarakan, tuannya mengadakan perhitungan atau pertanggungjawaban jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dan yang ketiga, hasil akhir, ya, hasil akhir di mana ada ganjaran sesuai dengan pencapaian yang mereka dapatkan. Nah, puji Tuhan, mari kita akan lihat mulai dari yang pertama, ya, dipercayakan karena dapat
dipercayai. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 yang kita sudah baca tadi, bahwa seorang yang mau berpergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, saudara-saudara, jadi jelas kita lihat bahwa tidak sama harta yang dipercayakan untuk dikelola oleh hamba-hambanya. Dikatakan yang 1 5 talenta, yang 1 2, dan yang 1 talenta. Apakah tidak adil lalu kemudian menimbulkan iri hati? Saudara-saudara, Tuhan ini memiliki alasan. Kenapa ada kepercayaan, ada perbedaan dalam pemberian talenta kepada hamba-hambanya. Bukan karena membeda-bedakan satu dengan yang lain, tetapi dasarnya dikatakan diberikan kepada mereka sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Artinya apa? Kepada yang 5 talenta menerima 5 talenta, karena Tuhan ini melihat bahwa hamba ini mampu untuk mengelola 5 talenta. Kalau 5 talenta ini diberikan kepada orang yang menerima 2 talenta, belum tentu dia mampu kelola. Yang menerima 2 talenta, ya dia mampu dengan 2 talenta. Nah, yang menerima 1 talenta, karena Tuhan juga melihat bahwa kemampuannya untuk mengelola, untuk bertanggung jawab kepada apa yang dipercayakan, hanya mampu mengelola 1 talenta. Tuhan ini tahu. Jadi dia tidak sembarang memberi, tapi melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan apa yang dia tahu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini, perumpamaan ini, tentunya kita akan proyeksikan kepada kehidupan rohani kita. Bahwa sebagai orang-orang percaya, kita tidak dipanggil hanya untuk sekedar selamat, tidak dipanggil untuk dijamin hidup karena ada janji pemeliharaan Tuhan, ada janji berkat Allah, tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian diberikan bagian kepada kita, atau diberikan kesempatan kepada kita, dipercayakan kemampuan kepada kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk membangun gereja, jemaat yang kuat, dan juga untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana caranya untuk dipercayakan talenta? Kalau dalam konteks ini saudara perhatikan, talenta itu mereka pakai untuk berdagang. Jadi bagaimana caranya dipercayakan supaya dapat dipercayakan talenta atau modal berdagang, lalu kemudian dalam konteks iman Kristen, kemampuan untuk melayani. Ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Paulus berkata begini, aku bersyukur kepada Dia, ya,
Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Siapa yang dimaksud oleh Paulus dia di sini? Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa Paulus bersyukur? Karena dikatakan ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara perhatikan, Paulus sadar betul bahwa sebagai seorang rasul dia dipanggil untuk melayani, dipercayakan untuk melayani. Karena Tuhan menganggap dia setia. Ya. Dalam dunia sekular, kesetiaan, kejujuran itu sangat-sangat dihargai. Nah, di dalam ladang Tuhan pun demikian. Kesetiaan itu dihargai. Ya. Jadi melayani Tuhan bukan karena kita mau, bukan. Tetapi karena dipercayakan oleh Tuhan. Tentunya setelah kita setia di dalam Tuhan. Ada orang yang mau melayani, tapi tidak menunjukkan kesetiaan dalam Tuhan. Ingin melayani, tapi tidak menunjukkan iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidak setia lalu melayani itu tidak akan menjadi berkat. Dan tidak bisa memberikan dorongan kepada jemaat yang lain. Dia mau dorong apa? Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan kita harus setia dalam mengiring Tuhan. Kalau dia tidak setia, jemaat bilang, ngomong tok kowe opo. Iya kan? Kan akan seperti itu. Jadi saudara-saudara, kesetiaan itu perlu. Kalau kita ingin dipercayakan sebuah pelayanan, kalau kita ingin dipercayakan kemampuan untuk melayani, kita setia dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyediakan potensi. Potensi diri untuk dapat menerima kepercayaan. Saudara perhatikan 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Saya katakan tadi bukan karena tuannya tidak adil, tapi potensi masing-masing itu berbeda. Potensi yang satu mampu mengelola 5, tapi yang lainnya hanya mampu mengelola 2. Yang satunya lagi hanya mampu mengelola 1. Karena itu saudara, Tuhan mau mempercayakan kita karunia-karunia pelayanan. Saya ingin untuk memang lebih ke arah itu. Saudara harus percaya bahwa setiap pribadi ada karunia-karunia untuk melayani yang Tuhan sediakan. Untuk kita pakai melayani Tuhan bagi keutuhan gereja, bagi kesempurnaan gereja. Tapi seberapa yang mau diberikan kepada kita tergantung potensi diri yang kita siapkan. Nah karena itu perlu tentunya banyak melatih diri ya dalam hal ini ya. Supaya kita mengembangkan kemampuan kita. Pelayanan apa saja? Saudara bersaksi. Itu kan tugas. Bersaksi itu tugas semua orang Kristen, saudara. Memenangkan jiwa itu tugas semua orang Kristen. Ada orang berkata, aku ora iso omong. Loh jangankan saudara, cucu saya itu waktu masih kecil ya ora iso omong kok. Tapi kenapa dia bisa ngomong? Kan dia belajar ngomong. Ya kan? Ketika kita mulai belajar, melatih diri untuk berbicara, sehingga kita mau cakap berbicara dan memiliki keberanian, saudara-saudara, Tuhan akan berikan kepercayaan kepada saudara menjadi saksi bagi Tuhan. Saya ingin untuk katakan kepada saudara, ketika saudara memberi dirimu dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi Kristus, menyaksikan siapa Yesus yang engkau sembah, juru selamat,
apa yang engkau kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ya. Saudara-saudara, kesaksian yang saudara berikan itu akan membuahkan hasil pemenangan jiwa. Dan bagi saudara, ada berkat-berkat yang tersedia, yang Tuhan sediakan bagi saudara. Itu pasti. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang berpacu dengan waktu. Ya, saya selalu berdoa begini, Tuhan, jadikan kami umat-umat-Mu menjadi alat-Mu memberikan kesaksian kepada banyak orang. Sebab masih terlalu banyak orang yang sebetulnya mereka tersedia untuk diselamatkan, tapi mereka tidak pernah mendengarkan kesaksian. Itu ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, bagaimana seorang akan timbul imannya kalau dia tidak mendengar, dan bagaimana seorang akan bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Dan siapa yang bertugas memberitakan? Bukan hanya pendeta, tapi ini adalah tugas semua orang percaya. Saudara katakan tidak mampu, Tuhan yang memberikan kemampuan. Nah, saudara-saudara, karena apa yang Tuhan mau percayakan itu adalah harta sorgawi, harta milik Allah. Ya. Nah, coba kita melihat apa yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Ya. Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Coba saudara perhatikan tubuhmu. Tubuh kita ini kan begitu sempurna diciptakan oleh Tuhan. Satu tubuh